Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi problem audionya. Oke, kita mulai. Jadi hari ini saya lanjut yang Hotel Revenue Management ya, dengan asumsi kemarin yang modelnya asinkronus sudah dilihat di video YouTube-nya ya. Jadi saat ini itu di industri hotel di Indonesia terutama memerlukan banyak sekali revenue management gitu ya, revenue manager. Jadi kalau kamu, saya saranin kalau mau berkarir cepat, kamu nanti jadi revenue management ini sekarang lagi banyak dicari oleh beberapa hotel. Jadi malah sekarang banyak hotel sekarang untuk nyari GM background-nya lebih prefer dengan mencari dari revenue management. Nah, untuk menjadi revenue management ini kamu dibutuhkan suatu keahlian. Basicnya sama dari rooms ya, bisa dari room, dari FO, dari reservation ya terutama ya. Nah, jadi sekarang ini beberapa hotel terutama bintang 5 gitu ya. Bintang 5 itu revenue manager banyak orang-orang asing gitu ya, banyak dari India, dari negara ASEAN lainnya. Nah, dibutuhkan sekarang kita banyak revenue manager. Nah, revenue manager ini angkanya nilainya atau gajinya cukup tinggi ya, biasanya minimal di 10 juta gitu. Jadi kalau kamu mau berkarir, saya saranin juga kamu nanti coba berkarir di revenue management. Di revenue management ini kita bicara tentang angka, tapi bukan kamu harus takut dengan angka ya. Semuanya angkanya itu ada dari sistem semua. Cuman gimana kita membaca laporan itu gitu ya, mulai dari reservation, polanya gimana, pola bookingnya, terus pola model bookingnya ada dari OTA, dari hotel website dan sebagainya ya. Nah, jadi dari beberapa mahasiswa saya di beberapa kampus ada 2 yang sudah menjadi revenue manager sekarang ya. Seperti saya sampaikan saat ini banyak dibutuhkan di beberapa hotel ya, membutuhkan yang namanya revenue management. Nah, di beberapa brand yang besar itu sistemnya sudah terintegrated gitu, jadi kamu nggak usah khawatir. Jadi kamu tinggal membaca dari data itu saja. Jadi tidak usah melakukan ibaratnya ya, tapi kebutuhan kemampuan kamu Excel juga menunjang ya. Jadi kalau kamu bisa Excel yang advance itu menunjang dengan bantuan analisa-analisanya ya. Jadi prinsipnya revenue management itu adalah kita menjual produk kamar, terutama sekarang ini namanya revenue management baru di rooms ya. Di F&B sistemnya belum terintegrated. Tapi di revenue management juga membahas seluruh revenue dari hotel. Dari kamar, penjualan F&B, penjualan other income, minor operating department, kayak laundry, spa, dan sebagainya itu juga dibahas di revenue meeting itu ya. Jadi revenue management itu ada salah satu bagian baru ya, gimana caranya menjual harga kamar itu ya. Akan berbeda-beda harganya gitu ya. Jadi mungkin pada okupansi 30%, kamu nanti jual misalnya ada istilahnya bar ya, bar itu best available rate gitu ya. Bar itu nanti di sesi berikutnya ada saya terangkan, ada bar 1 sampai bar 6. Misalnya kamu sebagai front office itu, front desk ya. Front desk kamu sama FOM kamu dikasih wewenang hanya bisa jualan di rate-nya di harga bar 6. Misalnya harga bar 6 itu misalnya harganya 1 juta gitu ya. Terus kalau bar 5-nya lebih murah 800, terus makin ke bawah makin murah, tapi semakin murah itu harus ada keputusan dari head kamu, dari FOM. Terus FOM juga nggak bisa, ini harus dari approval dari GM dan sebagainya ya. Jadi ada tingkatan hierarki approval-nya ya.
Jadi secara prinsipnya revenue management itu gimana kita menjual harga kamar di dalam waktu tertentu itu harganya tidak sama. Seperti kamu naik pesawat. Kalau kamu naik pesawat, pesannya jauh-jauh hari, mungkin harga pesawat Jakarta Palembang misalnya 700.000 gitu. Tapi once kamu mendekati hari hanya, misalnya kamu mau terbang tanggal 17 Oktober gitu ya. Kamu pesan sekarang mungkin harga di OTA harganya masih 700 katakanlah ya. Tapi menjelang hari hanya, menjelang 17 Oktober, misalnya kamu bookingnya di tanggal 15, mungkin harganya udah naik jadi 1 juta. Nah, model dari sistem airline ini sekarang dipakai di hotel. Jadi kita nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kita harganya sama aja harga tuh. Ada satu hotel harganya sama, orang datang walk in pakai OTA harganya sama semua gitu loh. Jadi nggak ada bedanya gitu ya. Nah, di revenue management ini kita membedakan harga itu supaya menarik gitu. Jadi kamu yang booking mungkin booking pagi hari kamu bisa dapat harganya di 600. Tapi kalau booking menjelang malam hari mungkin harganya udah naik jadi 800 dan sebagainya ya. Jadi revenue management itu kita menjual di harga yang tepat pada customer yang tepat di waktu yang tepat dengan harga yang tepat gitu ya. Ini adalah teori dari Robert Cross ini ya, cerita tentang revenue management. Nah, revenue management juga adalah kombinasi orang dan sistem. Nah, ini nanti kalau kamu jadi revenue manager kerjanya kayak gini. Jadi kamu menganalisa data dari sini. Ini bookingan sekarang bulan September gitu. Mungkin bookingan bulan Oktober udah masuk nih ya. Oh, kira-kira Oktober ini okupansinya mungkin baru 30% per hari ini ya. Hari ini tanggal 20 September misalnya. Nanti bulan Oktober itu diperkirakan mungkin okupansinya baru di 30%. Nah, kamu sebagai revenue manager itu menganalisa untuk naikin menjadi 60 atau menjadi 70 atau 80, caranya gimana? Itulah kerjanya revenue manager. Caranya adalah kamu berkoordinasi sama sales. Misalnya kamu bilang sama director of sales-nya atau sales manager, tolong dijual harga pada harga misalnya bar 5 di tanggal segini sampai tanggal segini. Terus kamu minta jualan F&B pada harga misalnya bikin package apa gitu. Nah, ini adalah membantu seorang revenue manager itu membantu seorang GM untuk bantu analisa gimana caranya supaya mengoptimalkan penjualan, pendapatan atau revenue management itu ya. Jadi revenue management itu juga merupakan kombinasi dari sistem dan orang. Nah, kalau hotel yang bagus itu sistemnya sudah integrated. Jadi apa namanya tuh algoritmanya ya. Jadi datanya itu sudah terstruktur sehingga kamu bikin forecasting peramalannya itu akan menjadi sangat tepat. Misalnya kamu asumsi sekarang di tanggal 20, oh kira-kira Oktober ini melihat dari tren orang booking, dari trennya pola selama ini grup-grupnya, diperkirakan Oktober itu akan okupansi closing di 60% gitu ya. Nah, sistem udah bilang sekitar 60%. Nanti pas masuk ke bulan Oktober, dari hari ke hari itu nanti akan reforecasting lagi, kamu mereforecast lagi gitu. Tapi biasanya kalau sistemnya bagus, misal sistemnya itu sudah integrated dan sudah teruji, perkiraan itu akan relatif tepat gitu. Paling kamu melesetnya di bawah 5% gitu ya. Biasanya kita sebagai revenue manager itu dikasih toleransinya 5%. Jadi 5% di bawah target atau 5% di atas target. Tapi kalau targetnya itu tiba-tiba menurun, ya kita juga harus melakukan revisi gitu ya. Biasanya kalau target menurun ada satu kondisi tertentu, misalnya tiba-tiba ada bencana alam, gitu, ada gempa, ada apa, sehingga di kota tersebut apa namanya hotelnya nggak bisa running well gitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau jadi revenue management nggak? Pak, mau nanya, Pak. Ya, gimana deh? Misalkan dari front office-nya itu miskomunikasi, Pak. Misalnya di tahun baru itu kan di bar yang mahal ya, Pak. Terus belum dikonfirmasi ke pihak resepsionisnya itu, jadi dia jual yang bar yang di bawahnya, Pak. Nanti yang ganti rugi
minusnya itu siapa ya, Pak? Nah, biasanya sih gini sih, sebelum nyampe ke ganti rugi, kita biasanya kalau tanggal-tanggal yang banyak demand-nya ya, banyak permintaannya, misalnya tahun baru gitu ya, kita udah bikin blackout. Blackout itu artinya harganya udah di set pakai harga tertinggi dia. Jadi misal kamu jualan tahun baru nih, biasa harga kamu sekarang 700, tapi tahun baru kita mau jualan pakai package ya, misalnya ada dinner plus ada apa, misalnya ada musik gitu ya. Jadi jualannya 2.500.000, compulsory dinernya plus harus ngambil 2 malam gitu. Jadi tanggal 31, tanggal 1 atau 30, masuk 30 check out tanggal 1 gitu ya. Nah, kalau sistem revenue management yang benar, kamu udah di blackout gitu, udah dipartisin, nggak ada harga murah di tanggal itu gitu dia. Jadi harga murah langsung dikunci, nggak boleh bisa masuk gitu, supaya nggak ada yang tembus bookingan dengan harga murah gitu. Kalau revenue management yang bagus gitu. Jadi kita jauh-jauh hari nih sekarang, saya udah nutup di tanggal 2, mulai dari tanggal 25 sampai 31 itu nggak ada harga lagi bar bar 6, sorry, nggak ada lagi bar 1, bar 2, semuanya harganya mahal gitu, atau harga package gitu, atau publish gitu ya. Nah, supaya menghindari itu, menghindari kayak tadi tiba-tiba kamu salah reserve, salah terima bookingan dengan harga murah gitu ya. Nah, makanya sebagai revenue manager itu disebutnya istilah kita menggunakan fancies ya, dipagerin gitu loh. Jadi kamu tahun depan itu kamu udah pagerin tuh, misalnya Lebaran, kalau rame itu Lebaran, tanggal-tanggal Lebaran udah kamu tutup tuh, di close tuh. Jadi di close buat OTA. Kalaupun kita udah perjanjian sama OTA nggak boleh close, ya kita kasih allotment aja, kasih target aja cuma 5 kamar gitu, udah nggak lebih gitu. Nah, sisanya kita jual pakai publish, pakai harga tertinggi gitu ya. Nah, itulah gunanya seorang revenue management. Jadi dia ngejagain di mana tingkat permintaannya tinggi, di mana okupansi lagi banyak kamar, tamu nyari kamar, disitulah harga kita maksimalkan. Jadi kemungkinan kata kamu tadi dia jadi misalnya anak salah ngasih harganya kemurahan, nggak mungkin kalau sistemnya benar. Tapi kalau sistemnya belum dipagerin ya kejadian. Ya, tapi biasanya tergantung dari masing-masing hotel sih dia. Jadi kalau dari awal sudah diinfo bahwa harga tahun baru misalnya harga 2.500.000, tiba-tiba si anak, misalnya sistemnya nggak dikunci ya, si anak terima harga 1 juta, ya secara tanggung jawab seharusnya si anak itu bukan mengganti ya, tapi menginformasikan kembali ke tamunya. Ya, tapi kan nggak semua tamu mau dong ya, nggak. Tahunya kan dia udah misal kalau udah terkandung bayar, udah transfer 1 juta, ya kita nggak bisa apa-apa, ya nggak? Nah, seperti itu. Iya. Makanya seorang revenue manager dibutuhkan seperti itu, harus ada yang ngejagain. Kalau nggak ya kayak gini, orang jualan harganya ada yang murah, ada yang mahal, padahal permintaan atau okupansi lagi bagus, gitu ya, Dea ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi di revenue cycle itu, seperti saya sampaikan, kalau demand-nya lagi tinggi ya, kita maksimalkan revenue-nya. Jangan lagi tahun baru, lagi New Year's, lagi rame, atau Lebaran, misalnya nggak tahu ya di Palembang Lebaran rame nggak gitu ya. Kalau kayak di Bandung, Jogja, daerah wisata, Bali itu, yang namanya Lebaran kan pasti banyak orang liburan gitu ya. Itu kita maksimalkan, apalagi kayak di Puncak tuh, di Bogor gitu ya. Kalau high season tuh, kalau kayak weekend atau liburan itu pasti kan okupansinya 100% semua tuh. Nah, pada waktu pas 100% kita maksimalkan harganya, pasang harga termahal gitu sebisa mungkin gitu ya. Tapi kita kadang-kadang ada juga kan kontrak ya, kita udah ada kontrak misalnya sama corporate, udah kontraknya setahun misalnya, terus nggak ada blackout-nya, nggak ada kecualinya gitu. Misalnya kamu ke corporate nawarin ke Pertamina gitu, Pertamina harganya 700, dari tanggal 1 Januari nyampe 25, biasanya kita cut off-nya di 25 gitu ya, nggak nyampe tanggal 30. Karena kalau tanggal 30 Desember nanti dia kena New Year's, kitanya rugi ya nggak? Gitu. Nah, jadi intinya kita gimana cara memaksimalkan revenue pada saat demand itu tinggi gitu ya. Nah, nanti ada lebih dalam lagi revenue management ini, mata kuliahnya ada mata kuliah sendiri sih, lebih detailnya nanti gimana cara bikin harganya, gimana cara bikin promosinya.
Nah, saat ini tuh promosi kita tuh udah tidak menggunakan lagi yang manual ya, kayak di koran, radio, kita udah menggunakan yang namanya digital ya. Jadi antara nanti ada revenue management bekerja sama dengan ada posisi baru namanya digital media. Digital media itu sama seperti sales, tapi kerjanya pakai platform online semua. Dia bikin iklan di IG, bikin iklan ke TikTok juga malah ada beberapa hotel ya. Terus ada juga iklan di Facebook, terutama di page landing-nya dan sebagainya. Gimana cara memaksimalkan semua platform sosial media ini dengan si revenue manager ini bekerja sama untuk mendapatkan nilai penjualan yang tinggi. Nah, caranya nanti digital media juga nggak ini, dia akan melakukan analisa. Misalnya kamu langganan dengan Google Analytical. Google Analytical kita berlangganan nanti. Nanti Google akan cerita, kamu mau ngambil mapping marketnya mana. Misalnya kamu hotelnya di Palembang nih ya. Kamu lihat dari data kamu itu data-data kebanyakan tamu datang dari Jakarta. Berarti kamu akan melakukan penetrasi market Jakarta. Terus kamu lihat lagi profil dari tamu kamu tuh umurnya berapa, apa sih namanya, pekerjaannya apa. Nah, makanya gunanya big data tuh seperti itu. Makanya sekarang banyak kita memerlukan big data tuh supaya ini. Nah, nanti waktu itu kita berlangganan dengan si Google Analytical, kita bikin lagi promosi digital di Google AdSense gitu ya. Nanti kita bayar pay per click gitu. Misalnya jadi iklan kita kalau kamu di OTA, hotel kamu tuh paling ranking nomor 1 terus. Nah, itu tuh ada bayarnya dan ada triknya. Namanya di search engine optimalisasi ya. Gimana caranya supaya web kita selalu muncul di halaman pertama. Gimana caranya supaya iklan kita muncul di Facebook. Gimana iklan kita muncul di Instagram. Itu bagiannya sih digital media tuh nanti kerjasama bareng mengoptimalkan. Tapi mengoptimalkan dia juga harus tahu marketnya siapa nih. Kayak kamu tadi balik lagi Palembang, marketnya Jakarta. Jakarta mana nih? Selatan, Timur, Barat, Pusat, dan sebagainya. Nanti kita bikin kayak deposit ke Google. Misalnya kita nyimpan pay per click buat di daerah Jakarta 10 juta, terdiri Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur misalnya gitu. Nanti setiap ada orang yang melihat iklan kita klik, deposit kita berkurang. Tapi kalau dari klik itu ternyata dia jadi booking, terjadi namanya konversi. Berarti iklan kita efektif itu dari iklan yang ada di media sosial, tamu akhirnya mengklik iklan kita, terus booking dari situ. Nah, namanya nanti conversion rate namanya. Jadi berapa yang kamu iklankan, berapa menjadi revenue, itu namanya istilahnya konversi ya. Jadi kamu nanti akan mendengar istilah-istilah seperti itu ya. Nah, di maximizing revenue ini pertama harus kuat di pricing-nya. Jadi seperti saya sampaikan, harga jual kamar itu nggak, kalau zaman dulu harga jualnya pokoknya superior 1 juta, Dilak 1,2, terus aja gitu, jauh dekat, mau okupansi berapa harganya segitu. Enggak, sekarang harganya itu bisa saya sampaikan. Harga superior mungkin di okupansi 30% harganya 1 juta, tapi okupansinya nanti naik ke 60 harganya jadi 1,5. Nah, 1,5 kan dari superior nempel ke dilaknya kudu naik lagi gitu. Nah, supaya kamu nggak pusing, nanti ada istilah namanya channel management. Channel manager itu membantu kamu bikin restructuring juga. Jadi dari seluruh bookingan OTA, misalnya kamu hotel kamu punya OTA-nya ada Pegi-Pegi, ada Traveloka, ada Tiket.com gitu kan ya. Kalau zaman dulu kita merubah harga satu OTA satu-satu tuh. Jadi kamu rubah harga kamar deluxe sampai kamar misalnya deluxe sampai suite di Traveloka, terus kamu pindahin lagi, rubah lagi di tiket. Bayangin aja kalau kamu punya 10 platform OTA, 10 waktu kamu habis. Nah, kalau sekarang menggunakan channel manager, kamu sekali rubah di satu channel manager itu langsung ngerubah ke semua platform. Harganya akan sama gitu ya, namanya parity ya istilahnya. Parity itu kamu harus menjual harga di platform manapun harganya harus sama. Kamu jual superior di Traveloka 1 juta, di Tiket.com harus 1 juta. Nggak bisa kamu jualan di Tiket.com 1 juta tapi di Traveloka 800. Orang tiket akan komplain, berarti kamu nggak parity, nggak adil, nggak fair gitu ya. Nah, kembali tapi biasanya yang melakukan diskon itu adalah OTA-nya, Travelokanya. Kamu pernah ngalamin booking pakai OTA, Traveloka sama Traveloka di cashback. Nah, itulah jadi dia si OTA-nya yang lakukan diskon, bukan hotelnya ya. Jadi
Hotelnya tetap harus memberikan harga yang sama, yang namanya parity istilahnya ya. Oke, di sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi setelah pricing-nya benar, nanti gimana cara selling strateginya? Terus saya sampaikan tadi, selling strateginya, kita kerjasama dengan orang digital media. Kita diskusi di revenue meeting. Ini kita akan jualan, misalnya kamu mengambil market sekarang ke Malaysia, Kuala Lumpur nih. Ada penerbangan AirAsia misalnya KL Palembang. Nah, nanti kamu juga harus tahu nih market Kuala Lumpur tuh yang datang ke Palembang, profilnya seperti apa. Nah, kalau kita langganan kayak Google AdSense, Google Analytical itu nanti kita dapat datanya tuh. Jadi kita ngiklannya nggak akan salah. Kita akan ngiklan di kantong-kantong market yang kita tuju gitu loh. Beda zaman dulu kan kalau kita mau ngiklan di koran aja. Belum apakah efektif koran itu kan belum bisa keukur. Tapi kalau menggunakan digital media bisa terukur. Kamu bikin iklan di Google AdSense dari orang klik sampai ke konversi booking itu ke tracking. Jadi ketahuan nih, kamu bisa deposit di Google AdSense 10 juta, terus yang klik udah nyampe 9 juta, terus yang menjadi booking bisa jadi 20 juta. Jadi kan untung ya, kamu modal cuma 10 juta, tapi yang booking udah 20 juta. Nah itu namanya conversion rate dari iklan kita di media sosial ya, di digital media. Ya. Selanjutnya pricing-nya udah benar, strateginya udah benar, nah alokasi kamarnya juga harus kita benerin gitu ya. Nanti kita istilahnya ada jualan yang namanya atribut. Jadi kamar superior yang kamarnya bathtub sama shower harganya sama atau enggak menurut kamu? Harganya sama enggak? Gimana, Pak? Misalnya kamarnya sama-sama tipenya superior. Yang satu kamar mandinya shower, yang satu bathtub. Harganya sama enggak? Beda, Pak. Beda, Pak. Oke. Terus view-nya yang satu golf, yang satu view-nya city. Harganya sama enggak? Beda juga. Beda Nah. juga, Pak. Nah, itulah nanti yang namanya istilah itu atribut ya, atribut. Jadi atributnya tadi pakai shower atau pakai bathtub, view-nya itu atribut. Nah, atribut-atribut ini tuh buat naikin harga jual. Jadi nanti kamu bedain superior yang shower harganya misalnya baliknya 700 gitu ya. Tapi superior yang bathtub harganya jadi 750, beda 50.000. Terus yang city view 800, tapi kalau yang apa namanya golf view misalnya 8,5 atau 900. Nah, ini ada strategi-strategi yang akan kamu pakai nanti nih di revenue management. Jadi mulai dari pricing, selling strateginya, sama inventory-nya. Kamar boleh sama, isinya sama aja, bedanya cuma satu kamar mandinya bathtub, satu shower. Itu sama-sama shower, tapi satu view-nya golf, yang satu view-nya city. Kamu bedain harganya. Nah, dari situ kan akan maksimal jualannya. Jadi nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mau ngadep mana, kayak mau kamar mandinya apa, kayak harganya sama. Sekarang nggak gitu jualannya ya. Namanya revenue management. Kita harus memanage revenue sebaik mungkin, sehingga jualan kamu bisa maksimal. Yang tadinya kamar harganya cuma bisa 600, hanya kamu bisa jual harga kamar yang sama, harganya mungkin bisa 800, bisa 1 juta. Di waktu yang berbeda, di kesempatan yang berbeda, di market yang berbeda, tamunya yang berbeda gitu ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Saya lanjut ya. Nah, jadi gimana cara memaksimalkan revenue? Nah, ceritanya ini saya sebagai GM gitu ya. Saya akan diskusi sama revenue manager, sama semua departemen head. Misalnya target okupansi bulan ini saya harus di 40% gitu okupansi. Tapi si revenue manager bilang, Pak ini apa sih namanya bookingan kita udah di atas 40 nih. Kita bisa closing di 52 gitu loh. Asumsinya A, B, C, D. Terus saya akan nge-push anak sales supaya 52 itu achieve gitu ya. Karena diperkirakan menurut si revenue manager kita bisa closing di 52 padahal budget saya 40 gitu ya. Nah, untuk mencapai 52 itu setiap minggu kita lakukan meeting nih. Kita akan review, gimana sales kamu sampai sekarang, apa aja yang bookingan yang udah confirm, apa yang belum confirm. Nanti saya nge-push supaya bookingan-bookingan ini langsung jadi confirm. Gitu ya. Sehingga nanti okupansi 52 bisa tercapai di akhir bulan September ini. Gitu. Terus harganya juga
akan di-info sama revenue manager, Pak, harganya ini demand-nya cukup tinggi. Kita kemarin ada G20 gitu, kita jualannya tuh publish rate semua. Jadi dari sebelum September tuh saya udah saya blackout nih tanggal waktu meetingnya G20. Saya bikin harganya itu publish, yang biasa saya jual cuma 800, saya jual 2 juta gitu kan. Jadi pada periode ini kita jualan nggak ada yang 800, harganya 2 juta semua. Akhirnya kita bisa maksimal tuh jualannya. Kalau nggak ada revenue manager ya kita jualannya ya anak FO aja jualnya gitu. Ada tamu nawar 800, 700, nanya ke FO kasih gitu kan. Ya pada satu titik tertentu kita juga harus fleksibel ya, tapi satu titik tertentu kalau demand-nya tinggi ya kita harus pasang harga tinggi gitu ya. Inilah namanya gunanya masing-masing revenue ya. Nah nanti kita juga harus bikin harga yang rasional gitu ya. Jadi harga itu kamu nggak sembarangan bikin harga itu harus ada asumsinya. Jadi nanti akan seperti saya sampaikan ada beberapa segmen ya pasar, ada segmennya corporate, ada transient, ada walk-in, ada government. Nah kira-kira strateginya harga untuk FIT berapa, corporate atau group meeting berapa, itu harus dibikin nanti sama si revenue manager bareng-bareng sama departemen head di revenue meeting gitu ya. Nah ini satu contoh nih, misalnya ini dulu saya di Jakarta megang Best Western ya di Pondok Indah. Nah ini segmennya nih, zaman dulu saya segmennya ini ada corporate FIT. FIT apa? Ada yang tahu? Kepanjangan dari FIT apa? Yang tahu nggak? FIT apa istilahnya? FIT itu frequent individual traveler gitu. Jadi corporate, misalnya kamu PT Pertamina gitu ya. Tapi dia datangnya orang perorangan, tapi orang Pertamina gitu. Jadi dapat harga, kamu orang Pertamina gitu ya, datang bawa surat dari Pertamina untuk stay di hotel. Nah, kamu dapat harganya corporate Pertamina, tapi karena datangnya kamu bukan grup, orang perorangan, kamu masuk ke segmennya corporate FIT gitu ya. Government juga sama, ada government sendiri, ada government FIT. Kalau MICE apa istilah MICE? Ada yang tahu MICE apa? MICE panjangan dari apa? MIC panjangan dari apa? MIC. Tahu nggak? MICE apa? Meeting, Pak. Meeting. I-nya apa? Exhibition. I-nya I. Meeting I-nya apa? Initiative, Incentive. C. competition, Conference. Conference Ya. exhibition. Ya, Dan jadi yang exhibition. yang grup-grup meeting, grup exhibition, conference semuanya nanti kita bikin setup harganya di sini segmennya ya. Nanti airline juga kalau misalnya kamu hotelnya dekat airport, kayak Santika apa tuh yang dekat airport di Palembang, dia punya tuh segmen pasarnya airline. Kalau memang airline-nya stay di stay di Palembang ya. Tapi ada juga kan yang kayak AirAsia dia nggak stay, dia langsung pulang gitu ya pesawatnya ya, nggak ada yang parkir. Terus ini direct ke web dan sebagainya. Nah inilah segmen-segmen pasar yang ada di hotel masing-masing. Ini beda-beda hotel, beda ini ya. Nah, jadi ceritanya per hari ini kita okupansinya, ternyata dari corporate 21 kamar, ini yang dari OTA 14 kamar dan sebagainya. Ini revenue. Nah ini report ini yang nanti dihasilkan dari sistem. Kalau kamu jadi EVO kan, setiap pagi kamu terima tamu, nanti malam-malam tuh night reception atau night audit akan closing, reportnya jadinya seperti ini. Jadi ada revenue hari ini, revenue month to date-nya, year to date, ARR-nya, dan sebagainya ya. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Udah saya lanjut. Nah ini kerjanya revenue manager itu kita bikin forecasting nih. Misalnya ini ceritanya nih bulan Mei ya. Tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 15 ceritanya ya. Sorry. Ini tahun 2015 ceritanya. Ceritanya dari tanggal 1, hari ini misalnya tanggal 7. Hari ini tanggal 8 ya misalnya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 sudah actual kan, sudah terjadi ya nggak? Nah kita forecast untuk hari tanggal 8, misalnya hari ini tanggal 8, 9, 10, kira-kira berapa sih okupansinya? Nah kita bisa lihat yang udah booking berapa on hand nih, istilahnya booking itu udah on hand berapa. Terus nanti akan ada lagi yang walk-in berapa nih.
Kira-kira walk-in-nya berapa setiap hari? Mungkin ini rata-rata, oh di sini rata-rata bisa 6, 4, 8. Kamu asumsikan aja. Ini mungkin hari ini akan walk-in-nya sekitar 8, 4, 6. Ini lihat dari trennya nanti. Kalau kamu seperti saya sampaikan, kalau sistem kamu udah benar ya forecasting-nya, algoritmanya, sistem akan membaca bahwa rata-rata orang yang walk-in itu, yang same day reservation itu sehari misalnya 5. Ya kamu asumsikan aja di sini 5. Jadi kira-kira nanti tanggal 8 kamu akan closing di okupansi berapa bisa kelihatan di sini. Misalnya ini kemungkinan kita closing di 36. Udah ditambah walk-in ya, misalnya itu 34 ini. Nah, akhir bulan kira-kira berapa sih okupansinya gitu loh. Nah, misalnya ini aduh kita masih di bawah nih, jauh banget misalnya gitu. Nah, inilah kerjanya si revenue manager ini nanti. Kamu kerjanya bikin forecast, melihat dari actual yang terjadi sama bookingan yang sudah on hand apa aja. Kira-kira akhir bulan kita closing di angka berapa, gitu ya. Seperti saya sampaikan, semua data ini sudah ada di sistem, jadi kamu tinggal ibaratnya menganalisa aja. Menganalisa juga nggak susah, lama-lama kamu setiap hari begini kan kamu akan mahir sendirinya ya. Tapi memang dibutuhkan ketelitian, gitu ya. Seperti ada yang mau nanya nggak? Ada Pak. Yuk, gimana? Kan kita setelah menerapkan revenue management, bagaimana cara kita mengukur apakah strategi tersebut berhasil atau tidak? Dan apa saja faktor indikator atau matriks yang digunakan untuk mengukur hasil revenue tersebut, Pak? Oke, thank you. Bagus pertanyaannya. Jadi, kamu tuh nanti sebagai revenue manager ada KPI-nya, ada Key Performance Index-nya. KPI kamu berhasil kalau apa misalnya. Nah, misalnya KPI-nya salah satu misalnya contohnya kamu occupancy rate-nya, satunya contoh ya. Occupancy rate-nya yang ini misalnya kamu forecast target budget misalnya 50 seperti sampaikan tadi ya. Ternyata kamu bikin forecast menurut pengamatan kamu, analisa kamu bisa closing di 55. Tapi actualnya tadi kan budget 50, kamu forecasting 55, tapi actualnya ternyata di bawah 50 malah. Berarti kamu apa sih presisi punya forecastingnya jelek tuh gitu loh. Jauh banget gitu kan dari budget, jauh banget dari forecast. Jadi kalau kita sebagai revenue manager yang benar itu kita bisa misalnya kamu forecast nih akhir bulan akan closing di 50 gitu. Nanti nyampe akhir bulan itu paling selisihnya itu saya bilang 5%. Bisa 5% behind dari 50 atau 5% atas 50. Berarti presisi ya, kamu udah tepat gitu. Itu salah satu KPI-nya, okupansi. Yang kedua dari segi harga. Kamu ngedorong harga ini jualnya nggak bisa kamu ngasih ke si sales, kamu harus dorong harganya jual yang paling mahal gitu ya. Misalnya corporate kan ada harganya ada berbagai jenis, ada corporate 1, corporate 2, corporate 3 gitu ya. Corporate 1 itu kan harganya misalnya lebih murah karena production-nya misalnya Pertamina Pelaju gitu. Kita kasih corporate ke dia 1 juta, tapi kita ngasih ke sana pada PT-nya apalagi sih selain Pertamina yang gede, Pusri gitu ya. Pusri production-nya nggak begitu bagus, harga kita lebih mahal, misalnya 1.500.000. Nah kadang-kadang orang sales, ya mohon maaf ya, kadang-kadang orang sales pengen supaya tamunya booking di kita, dia main ngasih harga-harga yang murah, tapi productionnya kecil gitu. Nah kita sebagai revenue manager, ibaratnya kita sebagai pengawas gitu, ngasih tahu lu jangan kasih harga segitu dong, kan productionnya cuma segini. Kita punya komitmen kalau hari production-nya di bawah 1.000, ya kita pakai rate-nya corporate 1 misalnya, atau corporate 2 gitu. Nah, salah satunya kamu kontrolnya itu juga gitu loh. Nah, nanti parameternya itu pas akhir bulan nanti akan diukur. Biasanya revenue management dikasih bonus ya, kalau dia achievement-nya bagus. Misalnya dia bisa ngedorong, bisa membantu GM supaya sales-nya jualannya bagus, semuanya jualannya bagus. Nah, dia ada insentifnya tuh, ada bonusnya nanti. Nah, parameternya itu okupansi, segmen yang terjual, yang market yang bagus, harganya juga bagus, dan sebagainya. Itu ada parameternya, KPI-nya. Salah satu KPI-nya ya ini, okupansinya berapa, terus ARR-nya, RevPAR itu salah satu contoh dari KPI, Key Performance Indicator seorang revenue manager ya. Tapi di luar dari itu nanti ada lagi sih selain tadi itu, kayak tadi penetrasi kamu digital medianya berapa persen sih? Konversinya berapa persen? Iklan kamu di Google
Yang jadi konversi jadi orang booking berapa persen. Itu juga jadi KPI alat ukurnya. Misalnya kamu ngiklan di Google AdSense atau Google Ad Plus, ternyata marketnya nggak terlalu signifikan. Kita udah buang deposit gede di sana, tapi tamunya konversinya sedikit. Konversi sedikit bisa jadi ya, salah market kamu gitu. Misalnya kamu ngambil market Hotel Palembang banyak yang datang dari Jakarta, tapi kamu ngambil marketnya misalnya di Bandung gitu. Bandung ada, tapi tidak sebanyak dari Jakarta. Mungkin semua government, corporate kan dari Jakarta. Nah kayak gitu, salah strategi, salah nyimpen market placement juga menjadi pengaruh. Gitu ya, tadi siapa? Andi ya? Andi Gunawan. Ada lagi yang Iya, mau? Pak. Nah, jadi nanti contohnya kurang lebih seperti ini, nanti worksheet akhirnya ya, tapi ini sederhana ya, detailnya lebih ini. Jadi dari waktu ke waktu nanti kamu akan, ini yang udah actual, ini yang kamu forecasting, berapa ARR, berapa reparnya. Jadi setiap hari kita melakukan forecasting seperti ini gitu ya. Kirakan nanti di tanggal 7 sampai 8 kita bisa jualan berapa okupansinya. Oh ternyata masih segini. Kamu harus naikin nih supaya caranya naik okupansinya di atas 30. Caranya gimana ya, kamu beri misalnya duduk bareng sama si sales. Ke sales, gue minta tolong lu jualannya kencengin di market ini. Lakukan sales call, lakukan apa namanya tuh, telesale gitu, telepon ke para bookers dan sebagainya, bikin booker gathering dan sebagainya. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu untuk menaikkan okupansi ini gitu. Itulah kerjanya seorang revenue manager ya. Oke, lupa ini nggak ada PR. Oke, sampai di sini kalau nggak ada yang tanya, saya lupa kuisnya belum dibikin ya. Untuk sales marketing tadi dibagi lagi nggak, Pak? Untuk segmentasi marketnya. Oh Karena iya, nanti kalau misalnya kamu jadi sales manager nih ya, tapi hotelnya gede nih, misalnya kalau Palembang sih marketnya nggak terlalu besar, misalnya di Jakarta deh gitu ya. Kamu ada 10 sales manager nih ya, saya jadi dosem ya, saya jadi dosnya. Saya akan ngebagi kamu besok dari bisnis bisa. Misalnya kamu megang marketnya banking, farmasi gitu ya. Terus misalnya dia megangnya corporate, terus yang lain megangnya misalnya insuran dan sebagainya, dibagi-bagi itu. Tapi kalau bisnisnya banyak kayak di Jakarta, tapi kalau kotanya kecil, misalnya Bandung gitu yang nggak terlalu banyak, dibagi area aja, misalnya Bandung Utara siapa, Bandung Barat siapa, Bandung, supaya apa? Supaya kuenya terbagi. Tapi kadang-kadang ini juga nggak fair sih. Kadang-kadang banyak misalnya kuenya banyaknya corporate. Nah yang government nggak kebagian kan, marketnya kecil gitu ya. Atau misalnya Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ternyata corporate-nya banyak di selatan. Nah akhirnya biasanya kita ngebaginya dua gitu. Ada yang per area sama per jenis industri ya. Banking, farmasi, terus apa lagi ya, mining, berdasarkan industrinya gitu pembagiannya. Government, terus government udah dibagi lagi, ada yang BUMN, ada apa gitu. Nah, pembagian-pembagian ini juga harus dilakukan secara spesialisasi masing-masing ya, kadang-kadang ada orang sales yang jago di government, jangan dikasih ke corporate, dia nggak akan maksimal gitu. Memang dia market dia backbone-nya government. Ya udah dia jualannya di government aja gitu. Nah, kayak gitu-gitu lah. Jadi nanti kalau kamu jadi ke sales atau kamu ke front desk, ke front office, ke revenue management, masing-masing ada tahapannya ya. Ada lagi mau nanya? Oke, kalau nggak ada, oh ini kuisnya lupain, ternyata ini kuisnya. Nah, sekarang kamu tolong isi ya, tadi kan rumusnya udah ada ngitung okupansi ya. Ini di sini yang yellow ini kamu isi nih. Di sini okupansinya berapa jadi berarti? Jadi 15 kan yang terjual 15, available 111. Berarti okupansinya 15 dibagi 111, berapa persen gitu ya. Terus harga jualnya berapa? Room revenue dibagi dengan kamar terjual itu adalah ARR. Reparnya adalah room revenue dibagi dengan room available. Nanti diisi yang kuning-kuning ini ya. Saya lupa ini. Lama. Ini kuisnya biasa nanti di emailnya bukan ke sini lagi, tapi yang di contact par di Gmail ya. itu forecast-nya udah akurat ya, Pak? Kan biasanya nganti-nganti, Pak. Nggak selalu 100% akurat forecasting-nya.
Oh ya, ini ceritanya sih kamu dikasih kondisi, ini mah bukan forecast sih, ngitung formula sih. Gimana cara ngitung okupansi, datanya yang ada adalah ini dan ini ya. ARR berapa dari ini. Ini lebih ngisi formula sih, ngisi ARR par. Bukan forecasting. Kalau forecasting benar kata kamu naik turun. Bisa naik, bisa kecil. Ya. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, thank you. Saya mau morning briefing bentar lagi. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Senin. Oke, thank you. See you next week ya. Thank you. Thank you, Pak. Sorry, di Thank you, foto dulu. Absen yang nggak masuk siapa ketua kelas? Sorry. Muhammad Asrul, Pak. Asrul sendiri aja, Asrul doang ya. Asrul. Tolong difoto dong si siapa namanya? Asrul. Baik, Pak. Asrul ada, Pak. Oh, ada, Asrul ada. Ketua kelasnya Asrul, yang nggak masuk siapa, Rul? Yang nggak masuk siapa? Masuk Rio, Pak. Rio Martin. Rio Martin. Oke, udah difoto belum? Udah, Pak. Oke, kalau udah thank you ya. See you next week.